Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifadi Chandra dari kelas 03 TPOP 031. Di sini saya akan menjelaskan apa itu VS Code dan Python. Yang pertama, tentang awal VS Code. VS Code adalah editor kode yang populer dikembangkan oleh Microsoft dengan keunggulan dan fitur-fiturnya dapat mempercepat proses pengembangan perangkat lunak. Latar belakang VS Code telah menjadi salah satu editor kode yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Penggunaannya yang intuitif dan dukungan yang sangat luas membuatnya menjadi pilihan utama bagi para pengembang perangkat lunak. Keunggulan dari dan fitur-fitur VS Code yaitu sangat banyak. Yang pertama, tampilan yang menarik, antarmuka pengguna yang estetik dan dapat disesuaikan memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan intuitif. Dan kedua, ekosistem dan ekstensi yang banyak, modularitas yang memungkinkan pengguna menyesuaikan VS Code dengan kebutuhan mereka melalui ribuan ekstensi yang tersedia. 3. Lintasan kode yang kuat, kemampuan untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan kode secara real time memberikan keuntungan bagi pengembang dalam meningkatkan kualitas kode mereka. Nah, awal mula pembuatan VS Code yaitu pada awal VS Code melibatkan tim inti dari Microsoft yang berfokus pada menyediakan pengalaman pengembangan terbaik. Visi dan tujuan yang jelas mengarah pada pembuatan editor kode yang ringan, kuat, dan mudah digunakan. Komunitas dan dukungan pengembangan VS Code itu sangat banyak. Pertama, kode terbuka. VS Code dikembangkan secara terbuka, memungkinkan komunitas pengembangan untuk berkontribusi dan membuat ekstensi yang berguna bagi pengguna lainnya. Kedua, dokumentasi dan forum. Microsoft menyediakan dokumentasi yang kaya dan forum pengguna aktif yang membantu pengguna dalam memecahkan masalah dan belajar lebih lanjut. Yang ketiga, kode sumber terbuka. Kode sumber VS Code tersedia di GitHub, memungkinkan pengembang untuk mempelajari bagaimana VS Code dibangun dan berkontribusi pada pengembangan masa depannya. Penggunaan VS Code dalam pengembangan perangkat lunak. VS Code telah digunakan secara luas dalam pengembangan perangkat lunak di berbagai industri, dari pengembangan web hingga pengembangan aplikasi seluler. VS Code menyediakan alat yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Dan di akhir ini saya akan menginstal aplikasi atau software VS Code. Pertama, kita masuk Google, lagi loading, sabar. Nah, lalu kita ketikkan download VS Code. Pilih yang paling atas, lalu klik. Nah, di sini berbagai tersedia banyak platform. Yang pertama yaitu ada Windows, Linux, dan Mac. Karena saya di sini memakai Windows, makanya saya akan mendownload yang Windows. Kita klik yang di sini, klik, lalu geser ke bawah. Share. Ini dia nih. Kita ada tulisan download, kita download. File sudah di-download. Di sini saya sudah mendownloadnya. Kemudian akan terbuka seperti ini. Di sini kita akan accept saja. Next. Lalu tempat penyimpanannya, karena sini saya akan menyimpan di lokal disk C, maka saya akan next saja. Yes. Next saja. Ini kita centang create a desktop, lalu pencet next, tinggal install.
Di sini kita menunggu diinstal. Tunggu sebentar sampai selesai. Nah, ini Nah, karena ini saya sudah selesai, maka saya akan langsung pencet finish. Otomatis akan langsung ke Visual Studio Code-nya. Nah, ini langsung terbuka Visual Studio Code-nya. Kemudian saya akan menjelaskan selanjutnya itu bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan memiliki sintaks yang jelas dan sederhana. Bahasa ini cocok untuk pemula dan ahli pemrograman. Apa itu pemrograman Python? Python adalah bahasa pemula tingkat tinggi, dibuat pada tahun 1991 oleh Guido van Rossum. Python sejak saat itu telah menjadi bahasa yang cukup populer. Python adalah bahasa serbaguna, dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pengembangan web, pengembangan game, pemrosesan data, dan kecerdasan buatan. Python memiliki komunitas yang sangat besar dan aktif. Banyak package dan pustaka yang tersedia yang memudahkan pengembang dan pembuatan program. Keunggulan bahasa Python dalam pemrograman yaitu sintaks yang jelas dan sederhana, mudah dipelajari dan diingat, menghemat waktu dalam proses penghematan program. 2. Banyak dukungan dan sumber daya. Banyak forum dokumentasi serta package-package yang dapat diunduh secara gratis untuk dipelajari dan digunakan. Yang ketiga, optimasi yang mudah dapat diintegrasikan dengan bahasa lain seperti bahasa C dan C++ dan sering digunakan oleh berbagai perusahaan teknologi. Fitur utama bahasa Python yang pertama yaitu sintaks yang mudah dipahami. 2. Dapat digunakan berbagai jenis pengembangan, mulai dari pengembangan website hingga kecerdasan buatan atau AI. 3. Mendukung paradigma pemrograman seperti OOP, fungsional, dan prosedural. Yang keempat, dapat dijalankan pada berbagai platform dan sistem operasi. Selanjutnya, cara mempelajari bahasa Python, yaitu pertama, pelajari sintaks dasarnya dengan cara memahami struktur dasar program Python dan menguasai sintaksi dasar. Pelajari fungsionalitas dan library pada Python. Mempelajari bagaimana memanfaatkan fungsionalitas pada Python dan pustaka-pustakanya. Praktekkan dalam pengembangan program. Belajar melalui praktik pembuatan program. Membuat program sederhana seperti kalkulator. Selanjutnya, struktur dasar pemrograman Python. Pertama, variabel dan tipe data, indentasi, pernyataan percabangan, lalu perulangan atau looping. Penggunaan bahasa Python dalam industri pertama sebagai sains data dan kecerdasan buatan, kedua pengembangan game, tiga pengembangan web. Contoh program sederhana dengan bahasa Python yaitu kalkulator sederhana, kedua konversi suhu sederhana, dan ketiga permainan tebak angka. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat suatu program dengan bahasa Python. Sebelumnya saya di sini akan menginstal Python-nya dulu. Kita tulis saja di sini Python. Karena di sini saya sudah menginstal, maka saya akan langsung saja membuat suatu program yang dimana saya akan membuat program yaitu cara menghitung atau
hasil ganjil genap. Pertama, kita mendefinisikan sebuah fungsi dengan nama def check underscore ganjil underscore genap. Lalu kita tambahkan satu argumen yaitu n. Lalu titik 2. Selanjutnya kita akan menggunakan, dalam fungsi ini kita akan menggunakan kondisi if untuk memeriksa apakah n habis dibagi 2. If n lalu bagi 2 sama dengan 0. Nah, jika n habis dibagi 2 artinya n dibagi 2 hasilnya 0. Jika hasilnya adalah true berarti n adalah bilangan genap, maka fungsinya akan mengembalikan string genap. Selanjutnya kita akan menggunakan return, lalu ini genap, tulisan genap. Bawahnya kita akan menggunakan if else. Else di sini sebagai jika kondisi di atas tidak terpenuhi berarti n adalah bilangan ganjil, maka blok else akan dieksekusi dan fungsi akan mengembalikan string menjadi ganjil. Else lalu return ganjil. Selanjutnya kita masukkan bilangan yang akan kita uji. Di sini saya akan menggunakan contoh angka 11. Lalu kita selanjutnya hasil kita masukkan lagi ganjil genap atau bilangan. Bawahnya kita mencetak hasil menggunakan print dengan menggunakan f-string. Fungsi cek ganjil genap memberikan output genap untuk bilangan genap. Kalau misalnya kita menggunakan bilangan ganjil akan tertulis ganjil. Print f titik 2 kurung Surawak bilangan. Adalah bilangan kurung lagi hasil. Nah, sini sudah jadi. Kita akan menjalankan suatu apakah berhasil. Kita simpan dulu dengan nama contoh Python. Kita enter, save. Sini akan bekerja. Nah, di sini akan tertulis 11 adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Kalau saya di sini menulis bilangan seperti 10, maka hasilnya akan 10. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi penggunaan VS Code dan bahasa Python. Dengan tampilan yang menarik, fitur-fitur canggih dan dukungan yang luas, VS Code adalah pilihan yang sempurna untuk semua pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, cobalah VS Code hari ini dan rasakan kecepatan serta efisiennya.
Kemudian bahasa Python mudah dipelajari dan dibaca. Python memiliki sintaks yang bersih dan sederhana, membuatnya mudah dipelajari bahkan bagi pemula. Itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.